Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam adalah saat manusia beristirahat. Tapi bagi sebagian orang, malam adalah waktu terberat. Bukan karena insomnia, tapi karena ada sesuatu yang datang saat kita tak berdaya. Namaku Sofyan, seorang pria berusia 34 tahun, bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Sejak kecil aku sering mengalami ketindihan, sebuah kondisi di mana tubuh tak bisa bergerak, mulut tak bisa bersuara, dan napas terasa berat. Kata orang tua itu cuma gangguan tidur, tapi semakin aku dewasa, ketindihan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Semua bermula saat aku memutuskan pindah ke rumah warisan kakek yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri di pinggir desa, di bawah rimbun pohon beringin yang tua dan kokoh. Sejak aku kecil, rumah itu memang dianggap angker, tapi karena kondisi ekonomi, aku tak punya pilihan lain. Malam pertama di rumah itu, aku sudah merasakannya. Udara di dalam kamar seperti berat, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasi. Tapi aku abaikan. Aku pikir itu cuma sugesti karena cerita-cerita horor masa kecil. Namun malam itu, ketika aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terbangun. Mataku terbuka, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Napasku berat, sangat berat. Dan dalam ketidakberdayaan itu, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam, tinggi, kurus, matanya merah menyala, duduk di dadaku. Ia menatapku dengan wajah tanpa bentuk yang mengerikan. Dari mulutnya keluar suara menggeram seperti binatang. Aku ingin berteriak, membaca ayat kursi, tapi lidahku kaku. Hingga akhirnya, azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah. Seketika itu juga sosok itu lenyap. Tubuhku bisa bergerak kembali dan aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar aku sudah masuk ke wilayah yang bukan milikku. Hari demi hari, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Aku mulai melihat sosok hitam itu bukan hanya saat tidur. Terkadang, ia berdiri di pojok kamar saat aku sedang membaca. Kadang saat aku pulang malam, aku mendengar langkah kaki di loteng. Padahal aku tinggal sendiri. Aku coba bertanya pada Pak Kiai di desa. Beliau hanya mengangguk pelan dan berkata, "Sofyan, rumah kakekmu itu dulu bekas tempat semedi. Kakekmu dikenal sebagai orang yang punya ilmu tinggi. Tapi beliau juga pernah tergelincir, pernah memelihara." Aku tercekat. Memelihara apa? Jin. Jin korinnya kakekmu sangat kuat. Tapi bukan hanya itu. Ada satu jin yang dulu pernah dipanggil untuk menjaga rumah ini. Sayangnya, setelah kakekmu meninggal, jin itu tak pernah dipulangkan. Ia tetap di sana dan butuh penunggu. Setelah malam-malam panjang penuh teror, aku mulai kelelahan secara mental. Aku jadi takut tidur. Bahkan suara azan pun tak lagi mengusir ketakutanku sepenuhnya. Aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Dan anehnya, sosok jin itu kini berbicara dalam mimpiku. "Jangan usir aku. Aku sudah lama di sini. Tubuhmu lemah, jiwamu kosong. Aku ingin tinggal." Aku terbangun sambil menjerit. Badan basah oleh keringat. Di dinding kamar, bayangan hitam itu berdiri, meskipun lampu masih menyala. Pak Kiai akhirnya memutuskan datang ke rumahku. Ia membawa beberapa santri dan melakukan ruqyah di seluruh penjuru rumah. Suasana rumah yang semula sunyi berubah jadi panas dan penuh energi gelap. Ketika ayat-ayat suci dibacakan, terdengar jeritan dari arah loteng. Suara perempuan dan laki-laki bercampur menjadi satu. Tiba-tiba salah satu santri kerasukan. Ia mengamuk, matanya merah, suaranya berat dan berkata, "Tubuh ini milikku. Ia lemah, ia takut. Jangan usir aku."
Pak Kiai menempelkan tangan ke kepala santri itu dan membaca ayat kursi dengan lantang. Tak lama kemudian tubuh santri itu jatuh lemas. Setelah ritual panjang, Pak Kiai berkata, "Jin itu jin penindih. Ia suka berada di atas manusia yang jiwanya kosong. Ia suka menyerap ketakutan, dan sayangnya, kamu adalah makanan empuk untuknya." Aku mulai memperbaiki diriku. Salat tepat waktu, menghafal ayat-ayat ruqyah, dan memperbanyak zikir sebelum tidur. Jin itu masih sering datang tapi tak lagi sekuat dulu. Ia hanya bisa berdiri di pojok menggeram, tapi tak bisa menindih lagi. Sampai suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berhadapan langsung dengannya di sebuah ruangan gelap. Ia berkata, "Aku bisa pergi, tapi kamu harus gantikan aku. Tinggal di sini selamanya." Aku membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dengan sekuat tenaga. Cahaya muncul dari tanganku dan membakar sosok itu. Ia menjerit, meleleh, lalu menghilang. Keesokan paginya, rumah terasa lebih ringan. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi ketindihan. Tapi aku tahu, rumah itu masih menyimpan bekas kehadirannya. Dan beberapa hari kemudian aku pikir semua berakhir setelah ruqyah dan mimpi terakhir itu. Tapi ternyata, jin penindih itu hanya satu dari banyak makhluk yang bersemayam di rumah warisan kakekku. Dan kali ini, yang muncul bukan lagi jin penindih biasa. Beberapa malam setelah kejadian ruqyah, suasana rumahku memang terasa lebih tenang. Namun saat aku sedang menyapu halaman belakang, aku menemukan tangga tua yang tertutup semak. Tangga itu mengarah ke ruang bawah tanah yang selama ini tak ku ketahui. Pintu kayunya terkunci rapat dan berkarat. Tapi ada satu hal yang aneh. Ada bekas jejak kecil, seperti telapak kaki anak-anak, menuju ke arah tangga itu. Aku mendekat, dan entah kenapa, tubuhku menggigil meski sinar matahari terang benderang. Malam harinya aku bermimpi, tapi kali ini bukan jin penindih yang datang. Dalam mimpiku, aku melihat 7 anak kecil berdiri di tangga bawah tanah itu. Satu persatu menangis. Tangisannya lirih dan menyayat. Kami dikurung di sini. Kami belum bisa kembali. Aku terbangun dengan jantung berdebar. Sejak saat itu, setiap jam 2 malam terdengar suara tangisan anak kecil dari arah ruang bawah tanah yang belum bisa kubuka. Besoknya aku mengobrak-abrik loteng rumah, berharap menemukan petunjuk. Di sana aku menemukan sebuah buku lusuh bertuliskan huruf Arab Pegon. Di sampulnya tertulis ilmu hizib penjaga rumah amanah leluhur. Aku membacanya pelan-pelan. Isinya bukan hanya doa dan hizib, tapi juga kisah-kisah tentang makhluk penjaga rumah, termasuk tentang penunggu tangga 7 anak tangis. Dari catatan kakekku, aku baru tahu bahwa rumah ini dahulu adalah tempat penitipan ilmu. Orang-orang sakti menitipkan jimat, pusaka dan juga roh-roh terikat untuk dijaga. Salah satu kesepakatan kakekku adalah menjaga pintu menuju ruang bawah tanah, karena di sanalah 7 roh anak kecil dikurung sebagai bagian dari tumbal perjanjian hitam seseorang di masa lalu. Kakekku menulis, mereka tidak jahat, tapi bila pintunya dibuka, maka penjaganya akan datang, dan penjaga itulah yang tak boleh dibebaskan. Malam keempat setelah mimpi itu, aku nekat mengaji sepanjang malam di ruang depan. Namun saat jam menunjukkan pukul 1:09 dini hari, lampu rumahku padam serentak. Hening, tiba-tiba terdengar ketukan dari bawah lantai, lalu tangisan anak-anak seperti paduan suara horor. Dan saat jam menunjukkan tepat pukul 2, pintu ruang bawah tanah itu terbuka sendiri. Aku bangkit membawa senter dan mushaf kecil. Dengan langkah berat aku menuruni tangga yang berdebu itu, satu persatu hingga langkahku mencapai anak tangga ke-7. Di sanalah aku melihatnya. Sosok tinggi besar, hitam, dengan wajah seperti tengkorak hewan, bertanduk panjang, dan tubuhnya dibalut asap pekat. Ia berdiri di antara 7 anak kecil yang menangis ketakutan. Makhluk itu menatapku dan berkata dalam suara rendah, gemetar, seolah langsung menghantam dadaku. Kau sudah membuka gerbangnya manusia.
Kini kau tak bisa keluar, kecuali kau yang menggantikan mereka. Tanganku gemetar, tapi aku angkat mushaf itu dan mulai membaca surah Al-Jin, disusul Al-Baqarah ayat 102. Sosok hitam itu menjerit, dan ketujuh anak itu memelukku. Aku tak sadar lagi setelah itu. Aku terbangun di ruang tamu rumahku. Pak Kiai dan para santri ternyata datang karena mereka merasa ada getaran aneh dari rumahku tadi malam. Kata mereka, aku ditemukan pingsan di depan tangga bawah tanah dengan mushaf terbuka dan darah keluar dari hidungku. Sejak itu, suara tangisan tak pernah terdengar lagi, tapi tangga itu masih ada. Pak Kiai hanya berkata, kau sudah melepaskan mereka, tapi penjaganya belum sepenuhnya pergi. Ia akan kembali jika ada yang mencoba membuka pintunya lagi. Dan hingga sekarang, aku tetap tinggal di rumah itu. Aku rutin membaca Al-Quran dan menjaga wudhu. Tapi setiap malam Jumat, kliwon aku selalu melihat bayangan besar berdiri diam di ujung tangga, menatapku tanpa bergerak. Sahabat kisah mistik, setelah kejadian malam itu, aku mulai dihantui bukan oleh jin penindih atau sosok hitam bertanduk, tapi oleh wajah 7 anak kecil. Mereka muncul dalam mimpiku hampir setiap malam. Tapi kali ini, mereka tidak menangis. Mereka hanya menatapku diam, dan satu anak perempuan, dengan mata besar dan rambut panjang, berkata, tolong ceritakan siapa kami, supaya kami bisa pulang. Aku pun kembali membuka buku warisan kakek yang dulu kuabaikan. Di lembar-lembar belakang, aku menemukan nama seseorang yang sebelumnya tak pernah kusebut, Ki Sumedi. Ki Sumedi adalah dukun sakti di desa kami sekitar 70 tahun yang lalu. Ia terkenal karena punya ilmu penglaris yang sangat kuat. Banyak orang datang padanya, terutama pedagang yang ingin cepat kaya. Namun, Ki Sumedi bukan dukun biasa. Dalam catatan kakekku, tertulis bahwa ia pernah membuat perjanjian darah dengan bangsa jin, khususnya golongan jin ifrit. Untuk menjaga kesaktiannya, ia harus memberi 7 tumbal anak-anak setiap 7 windu, sekitar 56 tahun. 7 anak itu bukan dibunuh, tapi dikurung dalam ruang antar dimensi, dijadikan penjaga energi perjanjian. Dan ruang itulah yang kini tersembunyi di bawah rumah ini. Yang mengejutkan, rumah ini dulunya adalah rumah milik Ki Sumedi. Kakekku hanya membeli dan menempatinya setelah Ki Sumedi menghilang secara misterius dan tak pernah kembali. Aku kembali ke rumah dan menggali arsip desa. Di sana aku bertemu dengan Mbah Raji, tetua kampung yang sudah berusia lebih dari 90 tahun. Ia masih ingat masa-masa kelam itu. Ki Sumedi itu dulunya rajin ke masjid, tapi setelah istrinya mati muda, ia menyepi dan belajar ke gunung. Sekembalinya ia jadi lain. Matanya seperti bukan milik manusia lagi. Aku tunjukkan wajah salah satu anak yang kerap muncul dalam mimpiku. Mbah Raji langsung pucat. Itu anak Pak Darto, pedagang tembakau yang mendadak kaya raya. Anak itu hilang tahun 1998. Katanya diculik tuyul, tapi desas-desus bilang, tumbal. Satu persatu wajah anak-anak itu terungkap. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga yang pernah berurusan dengan Ki Sumedi. Malam itu aku kembali bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Kali ini aku berada di sebuah lapangan luas di tengah kabut putih. 7 anak itu berdiri mengelilingiku. Lalu dari kabut muncul sosok tua berjubah kelabu. Matanya kosong dan lidahnya menjulur panjang. Aku Ki Sumedi. Kau membuka segel yang harusnya tak kau sentuh. Aku menjawab, aku ingin membebaskan mereka. Kalau begitu gantilah tempat mereka. Kau 1, mereka 7. Adil bukan? Ia lalu mengangkat tangannya. Tapi sebelum tubuhku terseret oleh kabut hitam itu, aku spontan membaca, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Seketika itu tubuh Ki Sumedi terbakar cahaya. Ke-7 anak itu menjerit, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena akhirnya rantai yang membelenggu mereka terbakar oleh jikir.
Aku terbangun dengan napas terengah, dan lantai kamar basah oleh air mata. Ya, bukan air mataku, tapi air mata anak-anak itu. Esok harinya, rumahku lebih terang dari biasanya. Tangga ke ruang bawah tanah kembali terkunci seperti tak pernah dibuka. Tapi malam harinya, saat aku sedang membaca Quran di ruang tamu, terdengar bisikan lirih di telingaku. "Terima kasih Kak Sofyan, kami pulang. Tapi hati-hati, mungkin Ki Sumedi belum menyerah." Demikianlah sahabat kisah mistik. Kisah tentang jin penindih yang hampir menguasai hidupku. Ketahuilah, jin seperti itu nyata adanya. Mereka mendekati manusia yang lalai dari zikir dan salat, yang membiarkan pikirannya kosong dari cahaya Allah. Jangan pernah tidur tanpa wudu, jangan pernah lewati zikir malam, dan jangan anggap remeh rumah tua yang penuh sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.